Oke, ya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Oscar Wongso. Jadi ini saya bantu untuk memberikan gambaran instruksi pada video ini. Nah, ini kita bisa lihat ya tampilannya. Ini anggap kita punya tampilan HP. Nah, di sini kita pertama-tama kita harus download dulu aplikasi Pesak Abdi ya. Jadi yang bisa menggunakan Google Chrome atau Internet Browser itu dibuka dulu aja ya. Ini saya pakai internetnya pakai Google Chrome. Oke, browsernya di sini saya ketikkan bit.ly garis miring p huruf besar esak huruf kecil a huruf besar bdi huruf kecil. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk Pesak Abdi ini harus ditulis sesuai dengan huruf besar dan huruf kecil ya. Karena kalau misalnya ada yang salah, itu nanti linknya nggak akan keluar. Nah, ketika misalnya sudah oke, ini tinggal ditekan saja Bapak Ibu. Ya, kita sambil tunggu koneksi internetnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul ada no preview available, di sini ada pilihan untuk download. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal klik saja tombol download ini. Ya, nah nanti dia akan ada pilihan. Biasanya contoh di sini tuh keluar ada package installer. Ini tinggal diklik aja seperti itu. Nah, nanti dia akan melakukan proses download. Ya, ini tergantung koneksi Bapak Ibu ya. Jika cepat dia udah selesai. Nah, jika keluar seperti ini ya Bapak Ibu, ada tulisan nih, for your security, your phone is not allowed to install unknown apps from this source. Nah, jadi HP kita tuh secure untuk kalau misalnya kita install aplikasi di Android, itu tuh ada batasan. Ya, nggak bisa sembarang install. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian setting. Ya, ada pilihan setting. Nah, nanti di sini ada pilihannya nih, allow from the source. Ini tinggal diklik aja. Oke, kita kembali lagi. Nah, nanti ada pilihan nih, do you want to install an update gitu ya, atau mau install aplikasi yang baru gitu. Tinggal kita klik aja install di sini. Dia akan lakukan proses installing. Oke, dia udah selesai dan ya. Nah, ini apa? Kalau misalnya ada muncul seperti ini, abaikan aja, tinggal klik don't send ya. Oke. Nah, jika udah, kita kembali ke menu home screen kita. Oke. Bisa klik yang di tengah ya Bu ya. Kembali ke halaman utama. Nah, di sini tinggal kita cari aplikasi Pesak Abdi yang punya kita, yang tadi udah diinstal. Itu akan muncul dengan logo seperti ini. Tinggal dipilih aja Bapak Ibu. Ya. Pesak Abdi, dia akan muncul dengan tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini ya, jika Bapak Ibu sudah bisa sampai masuk screen ini, oke. Nah, di sini ada tombol untuk registrasi atau daftar baru. Oke, kita klik dulu di sini registrasi dan daftar baru. Dia akan muncul halaman berikutnya seperti ini. Nah, di sini perlu diperhatikan, silahkan Bapak Ibu mengisikan dengan data asli Bapak Ibu ya. Jadi contoh nama lengkap di sini saya masukkan nama lengkap saya Oscar Wongso. Oke. Alamat silakan Bapak Ibu bisa isi ya, mau sesuai dengan KTP lebih gampang, atau misalnya yang singkat juga nggak apa-apa ya. Misalnya di sini saya ketik Kopo aja gitu boleh, nggak masalah. Nah, untuk tanggal lahir di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan tanggal lahir Bapak dan Ibu ya masing-masing. Nah, kan kita tahu ya Bapak Ibu, kita kan tahun lahir otomatis dong, nggak mungkin tahun 2020 ya. Nah, di sini untuk tahun itu tuh bisa dipilih Bapak Ibu. Tinggal ditekan aja ya di tahun 2020, diklik, itu akan muncul Pak atau Ibu. Di sini pilihan tahunnya di mana ya. Contoh di sini misalnya saya masukin tahun 1990 ya. Ya, Bapak Ibu bisa disesuaikan ya. Kalau yang mau tahun 1950 juga boleh gitu ya. Tapi ya sesuaikan dengan tanggal lahir Bapak dan Ibu. Nah, untuk tanggal tinggal dipilih aja untuk ganti bulan ya. Saya ganti 30 Agustus. Tinggal saya pilih.
30 Agustus tahun 90. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba ya, sambil dicoba. Jika sudah, ini tinggal ditekan saja oke. Oke, dia akan muncul seperti ini ya, 30 garis miring 8 garis 1990. Nah, kemudian gendernya bisa ibu bapak sesuaikan ya, pria atau wanita, status nikah atau tidak nikah, dengan jumlah tanggungan anaknya berapa. Secara default ini sudah di set untuk gender pria tidak nikah dengan tanggungan anak 0 ya. Jika bapak ibu ada yang sudah menikah, tinggal diklik saja, oke. Atau misalnya ada yang ibu-ibu ya, tinggal ditekan aja bagian wanita. Kemudian tanggungan anaknya boleh ditulis, tinggal dipilih aja ya. Mungkin ada yang sampai 9 gitu ya Bapak Ibu anaknya ya. Nah, udah jarang ya kalau sekarang ya, paling 1 atau 2 gitu ya. Bayangkan ya kalau ada 9 tanggungan anaknya, wow banyak banget ya itu ya, pengeluaran biayanya ya. Nah, ini kita lanjutkan aja, dipilih tanggungan anaknya untuk saya 0, gendernya pria, statusnya tidak nikah, tinggal disesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, untuk email, di sini kita isi dengan email aktif ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini kalau tidak menggunakan email aktif tidak apa-apa. Ya, masih bisa. Ini emailnya akan kita gunakan untuk login. Seperti itu. Nah, contoh di sini saya udah ada ya, waktu diklik ada oscar.wongso@gmail.com. Ya, ini jangan disamakan ya, emailnya Bapak Ibu. Bisa disesuaikan dengan email yang Bapak Ibu pakai ya. Jangan nanti semua pakai oscar@gmail.com, bingung juga ya. Nanti nggak bisa registrasi. Karena email ini harus unik ya. Nah, ini bisa diulang lagi, dikonfirmasi email dengan email yang sama yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian di sini ada kode PIN ya. Kode PIN ini akan menjadi kode PIN Bapak Ibu untuk masuk ke dalam aplikasi. Ya, jadi kayak kata rahasianya lah seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan untuk memberikan kode PIN, saya sarankan menggunakan tanggal lahir Bapak dan Ibu ya. Jadi contoh, misalnya saya tanggal lahirnya tadi kan 30 Agustus tahun 90 kan. Nah, kita ambil aja 6 digit, berarti 300890 gitu. Nah, nanti kalau yang ibu tanggal lahirnya atau bapak misalnya lahir 1 Januari tahun 98 nih gitu ya Bapak Ibu gitu. Wah, langsung jadi mudah ya. Nah, ini tinggal kita ketik 010198 seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kita ulang lagi ya Bapak Ibu konfirmasi kode PIN di sini. Saya ketikkan yang punya saya 300890. Nah, dipastikan Bapak Ibu untuk email dan kode PIN ini diingat baik-baik. Karena ketika nanti Bapak Ibu sudah mau masuk ke aplikasi lagi, itu akan menggunakan email dan kode PIN seperti ini ya. Nah, jika sudah, oke, ini Bapak Ibu bisa di-scroll lagi ke atas ya untuk dicek juga. Nah, jika sudah oke diisi semua, kita bisa klik atau tekan tombol registrasi ya. Diklik saja. Dia akan ada proses loading seperti ini, ditunggu. Nah, jika registrasi telah berhasil, oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita dipindahkan ke halaman langsung auto login ya. Langsung otomatis login ke dalam sesuai dengan email dan password yang tadi kita sudah gunakan seperti itu. Nah, untuk tahapan pertama Bapak Ibu, di sini ada transaksi, statistik ya, ada harta dan pengaturan menunya seperti itu. Untuk awal kita pindah dulu ke menu harta ya. Gimana cara pindahnya? Kita tekan tombol harta di menu ketiga, tekan aja. Oke, dia akan muncul pindah halaman seperti ini. Ada tulisan menunya harta. Oke. Nah, di sini kita bisa klik tombol tambah ya untuk menambahkan isi data harta kita. Tinggal klik aja. Nah, di sini apa itu harta? Harta itu tuh tempat kita menyimpan keuangan kita ya, dan apa yang ingin kita kelola. Contoh, misalnya kan Bapak Ibu kan ada usaha ya, misalnya dagang, atau misalnya ada jual makanan atau minuman, atau ada juga yang ingin mencatat
hanya untuk data keuangan personal aja, pengeluaran atau pemasukan per harinya ya. Nah, misalnya kita contoh ambil untuk yang dagang ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau menyesuaikan dengan yang lain nggak masalah ya. Di sini saya hanya akan mencontohkan yang dagang. Nah, di sini untuk dagang kita bisa isi secara lengkap ya. Usahakan jangan ada data yang dikosongkan seperti itu. Nah, di sini contoh nama usahanya kita isi dulu ya. Misalnya usaha Oscar gitu ya. Silakan disesuaikan dengan nama usaha ibu atau bapak yang digunakan. Alamatnya boleh diisi ya. Saya isi dengan Kopo. Kemudian kita isi nomor telepon disesuaikan. Kalau saya misalnya 085720303388 ya. Ini nomor teleponnya bisa disesuaikan dengan yang punya bapak atau ibu. Pemilik silakan gunakan nama bapak atau ibu ya. Saya Oscar di sini. Modal awal di sini kita bisa set 0 ya. Atau ada yang mau memberikan catatan juga modal awalnya misalnya berapa? 3 juta, 5 juta, silakan ya. Disesuaikan aja. Nah, untuk mulai transaksi ini tuh maksudnya tanggal kita mulai buka usaha, Bapak Ibu. Oke. Jadi contoh misalnya kita klik kira-kira aja, nggak harus eksak ya. Cuma ini akan menjadi catatan, oh bahwa kita pertama kali buka usaha ini tanggal berapa ya waktu kemarin gitu. Oke. Contoh misalnya saya baru buka usaha tanggal 1 Desember tahun 2020 nih. Oke. Tapi kalau misalnya ada tahun yang sebelumnya bukan tahun 2020 seperti biasa ya Bapak Ibu, bisa ditekan tahun 2020 ini, nanti ada pilihannya. Mau dimundurkan ke tahun berapa, seperti itu. Contoh, saya set di tahun 2012. Kita tinggal klik aja oke, gitu ya. Disesuaikan ya Bapak Ibu, jangan di-copy. Kan beda-beda kan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita isi data rekening kita. Data rekening ini tuh maksudnya apa? Di mana tempat kita melakukan penyimpanan keuangan ya. Jadi contoh misalnya kan kalau kita ada yang buka usaha itu tuh ada yang disimpan di dompet, ada yang disimpan di loker gitu ya. Tapi ini hanya apa untuk memastikan kita nyimpan uangnya kemana sih gitu. Jadi nggak harus selalu pakai nomor rekening bank seperti itu. Contoh, misalnya saya pakai dompet nih ya. Jadi dompet gitu kan. Nah, nomor rekeningnya kita set 0 nggak apa-apa ya. Kemudian nama nasabah ya sesuaikan aja yang punya dompetnya siapa, saya gitu kan, Oscar. Oke. Nah, ini kalau mau lebih lengkap boleh ya. Saya dompet Oscar gitu silakan disesuaikan ya. Jangan nanti semua disimpan ke dompet saya juga bingung ya, Bapak Ibu, disesuaikan lagi dengan yang data tempat penyimpanan Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah, tinggal klik lanjut. Oke. Nah, jika berhasil, maka di sini akan muncul Bapak Ibu data yang tadi yang sudah kita inputkan, yaitu untuknya saya tadi namanya usaha Oscar, seperti itu. Nah, jika ada salah, ya, ini kita bisa tekan di sini, diklik aja. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi. Ya, misalnya contoh, aduh tadi nggak mau usaha Oscar, saya pengen usaha Oscar Wongso nih, salah tulis gitu ya. Ini tinggal diganti aja, terus tinggal digeser aja ya, ditahan, digeser, tinggal klik lanjut. Nah, itu akan nah ini kelihatan ya, ada perubahan di sini. Berarti data yang baru sudah terupdate, tersimpan, seperti itu. Nah, data di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas, ini ada data tunai, barang, piutang, dan hutang, seperti itu. Nah, ini tuh akan setiap kita melakukan proses pencatatan pemasukan, pengeluaran, itu akan dihubungkan dengan itu berupa apa ya? Apakah tunai, barang, apakah ada orang yang berhutang gitu ya. Contoh nih, Pak, saya mau beli barang ya, tapi nanti bayarnya. Nah, itu kita punya piutang, Pak, ya. Berbeda dengan hutang. Kalau hutang di sini berarti kita ada punya hutang ke orang lain. Kalau piutang berarti ada orang lain berhutang ke kita, seperti itu ya. Oke. Nah, silakan disesuaikan ya. Nah, jika sudah, oke, kita bisa klik
ke menu pertama di transaksi seperti ini. Oke, nah ini ada pilihannya nih. Tadi kan garis masih strip ya sebelumnya. Sekarang udah ada pilihan nih, usaha Oscar Wongso yang tadi. Oke, nah Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Setiap data usaha yang Bapak Ibu input itu tuh sudah dikunci dengan email dan password yang Bapak Ibu gunakan. Jadi orang lain nggak bisa lihat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, contoh ini di sini kita akan mulai memasukkan data inputan data-data apa aja yang kita ingin inputkan. Apakah ada pengeluaran, apakah ada pemasukan, seperti itu. Caranya gimana? Kita pindah ke halaman menu awal di transaksi, kita tinggal klik tombol tambah di sini, ya. Nah, itu akan muncul. Kita mau input data apa? Oke. Nah, tunai sama barang, maksudnya apa? Kalau tunai itu berarti ada orang beli barang ke kita, bayar pakai uang nih, gitu kan. Berarti ada uang masuk atau ada uang keluar. Seperti itu. Kalau barang, berarti ada barang kita yang keluar. Oke? Jadi seperti akuntansi biasa ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita jual barang nih ke orang lain gitu kan, ada pembeli nih. Barang kita pasti ada yang keluar dong. Tapi kita mendapatkan pemasukan uang tunai seperti itu ya. Sebaliknya kalau kita nge-supply barang kita di stok nih, kita kan harus beli barang nih ya. Nah, berarti uang kita dari sisi tunai itu keluar dan ada barang yang masuk seperti itu. Nah, untuk piutang di sini dia fokus kepada ada nambah orang lain, ada bertambah nggak hutangnya ke kita atau ada orang yang melunasi hutangnya ke kita. Ya, hutang juga sama, tapi ini lebih fokus kepada kita ya. Kita ada hutang bertambah atau kita melunasi hutang yang kita ada. Oke. Nah, contoh misalnya ya yang sederhana dulu deh, biar Bapak Ibu nggak pusing juga gitu ya. Ini pakai yang mana gitu kan. Nah, ini kita pilih aja yang tunai. Oke.